warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Hamzah. Saya dari kelas M91. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai kesehatan lingkungan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu PKPD 2. Jadi langsung saja saya akan memaparkan materinya. Adapun subbab materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah yang pertama, pengertian kesehatan lingkungan. Kedua, tujuan kesehatan lingkungan. Ketiga, komponen kesehatan lingkungan. Keempat, paradigma kesehatan lingkungan. Kelima, pengertian kesehatan pribadi. Keenam, aktivitas kesehatan pribadi. Ketujuh, pengertian PHBS. Kedelapan, tujuan PHBS. 9, komponen dalam PHBS atau indikator PHBS secara umum, mencuci tangan dengan baik dan benar, dan cara memotong kuku dengan baik dan benar, serta pencemaran air. Lalu ke-10, materi tentang pengolahan sampah dan limbah, yaitu sampah organik dan anorganik, serta pengolahan sampah 3R. Dan yang terakhir, dampak lingkungan yang tidak sehat, serta upaya untuk menjaga lingkungan menjadi tetap sehat. Pertama, pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu atau seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga tercapai kondisi yang bersih, sehat, dan nyaman, serta aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, tujuan kesehatan lingkungan itu terdapat dua, yaitu melakukan korelasi atau memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk pencegahan atau dengan mengefisiensikan peraturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, komponen kesehatan lingkungan. Adapun komponen kesehatan lingkungan, yang pertama, penyehatan air dan udara, kemudian pengamanan limbah padat atau sampah, kemudian pengamanan limbah cair, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, dan yang terakhir penyehatan dan pengamanan lainnya. Selanjutnya, paradigma kesehatan lingkungan. Dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat 3 simpul yang menjadi faktor utama yang menentukan seseorang apakah seseorang ini sakit atau sehat. Yang pertama yaitu simpul sumber penyakit. Sumber penyakit adalah suatu yang secara konstan mengeluarkan agen penyakit yang merupakan komponen lingkungan yang dapat menjadi gangguan, baik melalui kontak langsung maupun melalui perantara. Selanjutnya, komponen lingkungan. Komponen lingkungan berperan dalam patogenesis memindahkan magnet penyakit, atau komponen lingkungan ini disebut dengan media transmisi atau penyaluran penyakit yang melalui udara, air, makanan, binatang, dan manusia. Simpul ketiga, yakni penduduk. Komponen yang berperan dalam patogenesis penyakit dalam simpul penduduk ini adalah yang pertama perilaku, kemudian status gizi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh ataupun luar tubuh manusia. Seseorang dikatakan sehat apabila seseorang tersebut bersih dari segala penyakit yang mempengaruhi kesehatan pribadi tersebut. Selanjutnya, aktivitas kesehatan pribadi. Aktivitas kesehatan pribadi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memelihara kesehatan diri dengan cara mandi 2 kali sehari, menggosok gigi sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur, memelihara kesehatan rambut dan kuku, hidung dan telinga, serta pakaian yang digunakan. Selanjutnya, memilih makanan yang sehat. Perbanyaklah mengonsumsi makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung nutrisi yang cukup bagi tubuh. Selanjutnya, istirahat dan tidur. Kemudian olahraga, latihan fisik secara teratur. Selanjutnya, perbanyak mengonsumsi air putih. Kemudian menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan melakukan kebiasaan hidup sehat lainnya.
Selanjutnya materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertian PHBS. PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga lainnya dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Adapun tujuan PHBS terbagi atas dua, yaitu tujuan umum yang meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian tujuan khusus yaitu meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan PHBS serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan PHBS di masyarakat. Selanjutnya komponen dalam PHBS. PHBS itu sendiri terdiri dari banyak indikator. Yang pertama indikator dalam tatanan rumah tangga, kemudian indikator di PHBS di sekolah, lalu indikator PHBS di tempat kerja, dan indikator PHBS di tempat umum, dan terakhir indikator PHBS fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, hidupkan keran air yang mengalir, kemudian basahi kedua telapak tangan. Ambil sabun dan usap secara merata. Lalu gosokkan kedua tangan dengan lembut agar kuman yang ada di telapak tangan hilang. Selanjutnya untuk menghilangkan kuman pada bagian luar tangan, kamu bisa mengusap dan menggosokkan kedua punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa kuman juga menempel pada sela-sela jari, maka gosok juga bagian selanya hingga sabun berbusa. Kuku juga bagian terpenting dari tangan sehingga harus dibersihkan pula. Selanjutnya gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian hingga bersih. Lalu letakkan ujung jari atau kuku pada telapak tangan lain dan gosok melintas secara perlahan. Dan terakhir, bersihkan pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar dan bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk. Selanjutnya cara memotong kuku dengan baik dan benar. Yang pertama, rendam pada air hangat, kemudian gunakan gunting kuku, lalu potong dengan arah lurus. Jangan potong terlalu pendek dan rapikan dengan kikir kuku. Selanjutnya mengatasi pencemaran air di lingkungan. Pencemaran air di lingkungan itu sendiri terjadi karena manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke saluran air dalam jumlah yang sangat berlebihan. Jadi dalam pencegahannya kita harus tahu bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar dengan tidak membuang ke sungai atau saluran air, dan juga mengurangi produksi sampah dengan cara mendaur ulang atau memakai kembali. Selanjutnya materi tentang pengolahan sampah dan limbah. Yang pertama, pengolahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang gampang busuk seperti sisa makanan, dedaunan, dan lain sebagainya. Adapun cara mengubahnya dengan menjadikan pupuk. Selanjutnya, sampah anorganik merupakan sampah yang memerlukan waktu lama untuk menguraikan sampah tersebut, seperti plastik, aluminium, dan lain sebagainya. Cara untuk mengolah sampah anorganik ini dengan membuat benda lain yang lebih berguna dari sampah tersebut. Misalnya, botol bekas bisa diubah menjadi pot bunga atau bunga hiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya cara pengolahan sampah 3R yang terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang telah digunakan untuk fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. Dan recycle artinya mengolah kembali atau mendaur ulang. Selanjutnya, materi mengenai gejala lingkungan tidak sehat. Adapun dampak yang dihasilkan dari lingkungan yang tidak sehat ini, yang pertama mudah terserang penyakit seperti DBD, tipes, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi malas. Lingkungan yang kotor menyebabkan orang menjadi kurang termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya agar lingkungan menjadi sehat, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya.
kemudian membersihkan rumah dari kotoran dan debu, lalu membersihkan halaman rumah, membersihkan selokan, sampah yang dibuang sebaiknya dibakar, lalu melakukan 3M atau menutup penyimpanan air, mengurus bak mandi secara rutin, dan mengubur barang bekas. Lalu terapkan pula 3B atau membuang sampah pada tempatnya, bersihkan tempat-tempat yang kotor, dan biasakan hidup bersih. Jadi itulah tadi pemaparan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.